Halo, ketemu lagi sama Akashi Shedai, di mana kita bakalan ngomongin tentang anime, manga, Jepangan, pokoknya yang berbau-bau wibu dan otaku deh ya. Nah, di podcast gue kali ini, di podcast gue yang random ini yang sempet terlupakan, makasih banget sekali lagi buat kalian yang istilahnya tuh apa ya, ngingetin gue lah ya, kak kapan podcast lagi, gue tuh heran ya, podcast gue tuh kagak ada juntrungannya, kagak ada bagus-bagusnya sama sekali, tapi masih ada yang nanyain gitu. Seneng iya gitu, bukan seneng iya lagi sih, seneng banget. Makasih ya, arigato. Pokoknya gue seneng banget ya kalau misalnya udah diingetin soal podcast. Nah, di podcast ini kita mau ngomongin apaan sih? Nah, sesuai sama judulnya, gue bakalan menggibah kembali tentang anime Naruto. Kok Naruto sih? Menggibah tentang anime yang tokoh utamanya itu adalah anaknya Naruto, anaknya Hokage ke-7, yaitu Uzumaki Boruto. Jadi banyak banget nih yang bilang kalau anime Boruto ini tuh ampas. Apakah memang ampas atau sudah lebih baik atau malah jadi keren? Nah, langsung ke intinya aja ya. Mau ngomongin tentang anime Boruto yang banyak banget masih dikatain ampas sama orang-orang, sama sebagian orang ya. Jadi banyak banget poin-poin yang bisa gue ambil kenapa anime Boruto ini tuh dikatain ampas mulu gitu, dikatain gak seru lah, dikatain gak usah ada lah, dikatain pokoknya tuh kayak banyak banget lah haternya. Selain banyak banget teori makernya, Boruto ini juga salah satu anime yang banyak haternya. Emang iya bener-bener nih, aduh kasihan juga sih ya si Boruto ini tuh. Aduh, nah jadi kalau misalnya ada yang nanya, ada beberapa orang yang nanya ke gue, kak lebih baik mana sih, nonton animenya apa baca manganya? Karena mereka berpikir kalau misalnya animenya ini emang beneran ampas, mereka bakalan kayak membuang waktu percuma gitu untuk nonton animenya. Jadi mereka bertanya dulu. Kalau saran gue sih, karena mereka nanya saran ya ke gue, kalau gue sih gini, kalau disuruh milih gitu ya, kalau disuruh milih emang lebih baik baca manganya sih. Kenapa? Karena di manganya itu tuh ceritanya tuh emang langsung tek gitu, langsung to the point, terus seru, terus banyak panel-panel yang memang bikin penasaran banget. Tapi ada beberapa episode di anime itu juga yang bakalan sayang banget lah kalau misalnya dilewatin. Jadi poin-poin berikut ini yang bakalan gue bahas adalah poin-poin penting yang mungkin bisa kalian jadiin referensi, apakah harus nonton animenya ataukah hanya manganya aja. Poin pertama yang bikin anime Boruto ini sering banget dikatain ampas adalah terlalu banyak filler. Ini gue akuin iya banget sih. Gue nggak nyangka bakalan ada filler yang setidak berguna ini yang ada di anime Boruto. Jadi jujur aja, ketika gue pertama kali nonton Boruto itu kan langsung di episode 1 itu scene-nya, adegannya itu adalah ancang-ancang mau gelut antara Kawaki dan Boruto kan ya. Nah di sini gue langsung tertarik sama Kawaki, gue langsung excited dan menunggu kapan sih Kawaki ini muncul, karena di episode pertama itu langsung kan ketika mereka kayak mau menyerang, saling menyerang, itu langsung Boruto bilang kalau itu tuh flashback. Jadi dia bakalan nyeritain dulu beberapa tahun sebelum kejadian itu terjadi. Nah di situ gue langsung apa ya istilahnya tuh langsung suka sama Kawaki, langsung excited, langsung menunggu kapan sih nih orang muncul di animenya. Tapi harapan gue emang sebenarnya kita nggak boleh ekspektasi sih yang sama anime itu. Beneran, ini saran gue ya. Kalau kalian tidak mau kecewa, jangan pernah berekspektasi sama yang namanya anime lah. Aduh, itu udah kayaknya tuh toxic banget kalau misalnya kita berekspektasi sama anime itu. Jadi gue nunggu sampai berpuluh-puluh episode, hampir 100 lebih lah ya, nunggu Kawaki kagak nongol-nongol, nih orang kemana gitu. Asli gue nunggunya itu kayak penantian tak berujung gitu loh. Jadi setelah gue menunggu arc Kawaki yang sekian lama, gue kan nonton dulu ya dari awal Boruto. Gue rada-rada underestimate juga nih sebenarnya sama anime ini dari awal. Kenapa begini sih? Setelah dia menceritakan bahwa ini flashback, terus di
memperlihatkan bahwa Konohagakure itu sudah modern, sudah ada kereta listrik, terus pokoknya kayak Tokyo lah, kayak Tokyo masa kini gitu lah, walaupun gak kini-kini banget. Nah di situ gue mencoba untuk bersabar, tapi karena gue penasaran ya, gue kadang mengikuti info-info terkini, jadi bisa tahu sih selanjutnya tuh episodenya tuh tentang apa gitu. Jadi saran gue kalau misalnya kalian mau nonton animenya, gue sendiri pun loncat-loncat nih nontonnya karena kebanyakan filler itu tadi. Kalau misalnya fillernya itu seru, fillernya itu bikin kita penasaran, fillernya itu bisa apa ya, membantu menopang cerita di animenya, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya fillernya itu malesin, fillernya nggak guna, fillernya tuh bikin kita bertanya-tanya, ini ngapain sih adegan ini ada gitu. Nah itu sebaiknya kalian emang nggak nonton sih kalau saran gue ya. Jadi jujur aja, gue ketika nonton anime ini dari episode 1 sampai episode 20, terus gue vakum, gue berhenti. Terus habis itu gue lanjut lagi di episode 62 sampai 70. Lu bayangin dong, dari episode 20 gue loncatnya langsung ke 62 saking kebanyakan filler yang gak guna. Tapi mungkin gue bisa bilang ya, kalau kalian nge-skip banyak episode, nge-skip berpuluh-puluh episode, kayaknya kalian gak akan nyesel sih. Soalnya gue juga gak nyesel. Maksudnya gue yang gak terlalu mencari tahu di episode 21 sampai 30 tuh ada apa tuh, gue nggak mencari tahu karena saking udah males sama fillernya. Nah dari 62 sampai 70 itu gue bisa bilang ini adalah episode krusial, episode yang keren banget. Jadi ini adalah kayak perpanjangan atau extension dari movie-nya Boruto. Untuk movie-nya sendiri, gue akuin movie-nya Boruto keren, bagus, dan kayak mulai membangun jembatan kepercayaan antara Boruto ke bapaknya. Karena kan awalnya ini Boruto ini sebel banget sama Naruto karena terlalu sibuk sebagai Hokage kan ya. Nah di episode 62 sampai 70 ini lebih menceritakan extension dari movie-nya. Jadi lebih detail, lebih kompleks, lebih seru, lebih keren banget deh pokoknya. Apalagi di episode 65, 66, 67 itu adalah episode yang amat sangat kayaknya dinantikan oleh seluruh warga fans Naruto gitu loh, karena di situ adegan combo Naruto Sasuke melawan Momoshiki itu super duper keren banget, gokil, gila, parah banget ya pokoknya. Itu tuh seru banget. Ada ketika bikin rasengan gede, terus ada siluet orang, bukan siluet sih, maksudnya bayangan orang-orang yang sudah meninggalkan Naruto di masa lalu, kayak orang tuanya, Jiraiya. Aduh gila, itu tuh bapernya kebangetan sih kalau menurut gue. Setelah di episode 70 gue langsung vakum lagi tuh, langsung nge-skip lagi episode-episodenya karena ada filler. Udah mah seru-seru gitu ya, combo Naruto Sasuke yang fenomenal, dan bisa dibilang ini salah satu adegan di Boruto yang ratingnya tinggi terus memorable. Ini bener-bener terkenal banget ya episode ini. Nah gue skip, gue langsung ke arc time travel. Jadi arc-nya itu dimana Boruto ke dunia paralel, ke masa lalu, ketemu sama Naruto kecil, jadi ke Konoha di masa lalu gitu, barengan sama Sasuke ya. Nah ini menurut gue bagus, dan ini emang idenya Masashi Kishimoto ya, pantasan aja bagus gitu, pantasan aja kece. Jadi Masashi Kishimoto ini memberikan ide kepada Kodachi, kan, gimana nih, karena ini kan 20 tahun anniversary-nya Naruto, gue pengen ngerayain. Nah karena kayaknya nggak mungkin lah ya kasih OVA atau gimana, secara animenya udah tamat. Jadi gimana nih kalau Boruto itu kita kasih satu arc yang dimana dia itu kembali ke masa lalu, biar dia bisa lebih mengerti dan lebih paham gimana sih masa lalu bapaknya, masa lalu Sasuke, masa lalu emaknya kayak gimana, pokoknya teman-teman seangkatan bapaknya lah, dan kehidupan bapaknya itu kayak gimana. Nah ide itu langsung disetujui karena emang ngebayanginnya aja kita udah kayak kebayang lah ya gimana bakalan serunya gitu, dan emang ternyata seru. Gue tuh yang ada
satu adegan yang paling bikin gue baper itu waktu Boruto sama Naruto itu kan tinggal bareng ya, karena ceritanya tuh Boruto tuh nyamar jadi kayak tukang atraksi gitulah dari desa lain gitu. Nah dia nginep di kos-kosannya Naruto, berdua doang nih, bapak sama anak. Tapi Naruto tentu aja nggak menyadari dan nggak tahu kalau misalnya Boruto itu anaknya. Cuman dia memang merasakan kalau dia sama Boruto tuh mirip. Teman-temannya juga emang enggak sih, teman-temannya bilang Naruto itu mirip sama Boruto. Mereka tuh denial, tapi di hati masing-masing emang kayaknya emang ini orang mirip gue deh gitu loh, kata Naruto tuh. Nah di kos-kosan itu tuh, di kos-kosannya Naruto yang tidak seberapa karena mungkin duitnya ditilep sama tau lah ya Hokage keberapa. Aduh itu rumor ya, tapi gue agak kesel juga sih sama mantan Hokage yang satu itu tuh, Aki-Aki. Ya gimana lagi itu, Naruto hidupnya sengsara kayak begitu, kos-kosannya ya sempit, ya makan ramen mulu, bukan ramen sih, maksudnya kayak cup noodle gitu. Terus dia mau makan ramen aja kudu ngeliatin orang-orang dulu kan ya. Aduh baper banget nih. Nah jadi ceritanya tuh Boruto sama Naruto lagi ngomongin tentang keluarga, tentang ayah. Di situ gila dong gue ngebayangin si Boruto nyeritain ayahnya, pokoknya itu sebel sama bapaknya, kerja mulu lah gini. Tapi Naruto melihat dari perspektif yang lain. Jadi dia bilang, wah kayaknya tuh lu tuh seneng ya sama keluarga lu gitu, punya bapak, punya emak gitu di hati. Ya ampun gue juga pengen. Di situ kayak aduh bapernya levelnya udah beda sih nih, gila. Dan gue rasa emang arc time travel ini lumayan berhasil untuk mengangkat ratingnya anime Boruto. Sebenarnya kalau untuk rating manganya sendiri itu selalu ada di top 20, pernah ada di top 10 juga gitu, pernah ada di top 5 juga. Tapi kalau untuk animenya sendiri memang kayak tenggelam muncul gitu. Kalau misalnya ada arc yang seru, kalau ada episode yang seru baru naik gitu, tapi udah kayak gitu tenggelam lagi karena ditimpa lagi sama filler-filler yang gak guna dan malesin itu. Jadi gue juga gak ngerti kenapa ini yang bikin kok terlalu banyak filler gitu yang dimasukin. Tapi ternyata pas gue ulik-ulik lagi emang sih manga sama animenya itu nggak terlalu jauh. Mungkin karena untuk biar menjembatani, biar nggak mepet kayak Black Clover ya, biar nggak hiatus gitu. Tapi menurut gue juga agak kurang bijaksana juga kalau misalnya selalu diisi sama filler yang nggak related sama sekali sama cerita intinya itu loh. Jadi gue nggak ngerti lah kenapa harus seperti itu. Nah dari arc time travel gue vakum lagi tuh, gue skip lagi, gila dong, nge-skip berpuluh-puluh episode lagi. Dan gue langsung memulai kembali lembaran baru bersama Boruto, bersama anime Boruto ini ketika memasuki arc Kawaki. Selain filler-filler yang gak guna, poin-poin selanjutnya yang bikin anime Boruto ini suka dikatain ampas adalah desain karakter dan karakter development yang masih kurang. Dan banyak tokoh-tokoh yang harusnya nantinya jadi penting tapi kayaknya malah terlupakan dan kayak lewat kayak gitu aja gitu, kayak angin lalu, kayak apa ya, tukang cuanki yang lewat gitu, cuma lewat doang. Ya gitulah, tidak, kalaupun singgah ya cuman segitu doang, terus pergi lagi gitu. Nah itu ada salah satu yang gue rasa kenapa ini karakter-karakter yang kayaknya punya potensi di masa depan atau punya potensi untuk membangkitkan, mengembangkan cerita, kenapa nggak diolah sedemikian rupa si karakter ini supaya menjadi salah satu bumbu yang justru penting. Nah di situ tuh gue nggak ngertinya di mana. Jadi ceritanya emang lebih fokus ke Boruto ya. Jadi pokoknya Naruto sama Sasuke kalah sama musuh, nantinya yang bakal ngalahin itu tuh Boruto. Sampai kan memang akhirnya Boruto yang mengalahkan Momoshiki dan akhirnya dia kayak mata jogannya itu aktif gitu ya. Nggak tahu dah kenapa bisa begitu. Gue juga karena nge-skip gitu jadi rada-rada kurang ini juga, dan manganya kan kayak udah lama baca jadi agak-agak lupa gitu ya. Nah poin selanjutnya kenapa Boruto ini
cap ampas karena selalu dikaitkan atau dibandingkan sama anime bapaknya, yaitu anime Naruto. Ya mau dibilang gimana lagi, Boruto sama Naruto emang kalau untuk anime gue rasa emang kayak bumi sama langit, jauh banget, jauh gitu loh. Tapi selain itu ya, selain emang suka dibandingin kayak gitu, alasan orang-orang kenapa menonton Boruto ini karena Naruto-nya. Pokoknya kalau ada porsi Naruto pasti bakalan nonton, itu termasuk gue ya. Gue tuh kalau lebih excited kalau misalnya di anime Boruto ini ada porsi Naruto di situ. Entah dia cuma ngelewat doang atau misalnya cuman adegan dia tidur doang, nggak tahu kenapa gue malah lebih excited ngelihat Naruto dibandingkan Borutonya sendiri gitu ya. Desain karakternya pun gue rasa dibandingkan sama Naruto terdahulu ketika dia kecil, Boruto itu memang kayak emang lebih modern, lebih casual atau gimana gitu, tapi tidak terlalu eye catching seperti bapaknya. Nah, bandingin aja terus. Nah, cuman kalau menurut gue memang ada benarnya juga sih kenapa ini desain karakternya Boruto kenapa harus seperti itu. Ada Ahoge-nya lah ya, Ahoge kalau nggak salah sih, bukan Ahegao ya, Ahegao sama Ahoge itu beda ya, Mbak. Apa sih, Koba sih ya, beda gitu. Awas aja kalau kalian ketuker Ahegao sama Ahoge. Dulu gue ketukar sih dua istilah itu, sampai diketawain sama teman-teman. Nah, jadi yang menurut gue memang harusnya dikembangkan itu desain karakternya Boruto. Cuman nih, kalau misalnya kita dan kalian gitu ya, kita ngelihat lagi ke episode pertama anime Boruto atau chapter pertama, kita bisa melihat desain karakter Boruto ketika dia remaja itu keren. Asli, gue sampai kenapa gue excited nonton Boruto, karena gue ngelihat pertamanya kayaknya menjanjikan banget nih gitu loh, dengan desain karakter yang keren. Terus Boruto remaja gila sih, ganteng banget ya. Gue gak ngerti, aduh gila, parah deh, ganteng banget. Dan gue suka sama desain karakternya, tapi pas dia kecil aduh enggak banget deh, kayak ya bocahnya tengil, terus kadang durhaka juga emang sih sama bapaknya, makanya gue sebel sama dia. Dan balik lagi, kenapa anime ini dikatain ampas, karena memang lebih banyak yang mengharapkan Naruto lebih punya porsi yang banyak di anime ini. Emang jujur emang bener juga sih, tapi memang ya kalau misalnya kita tarik lagi ke lebih depan, ketika di arc Kawaki ini grafisnya udah mulai edan sih. Pierrot ini udah mulai kayaknya udah punya budget yang lumayan banyak, jadi grafis di anime Boruto ketika memasuki arc Kawaki itu udah bener-bener gokil, gila banget, keren, kece, jernih. Terus perpindahan scene dan adegan fightnya itu dinamis banget, smooth banget, dan sangat menjanjikan. Dan itu terbukti ketika gue nonton tidak di skip dari arc Kawaki, dari awal arc permulaannya Kawaki sampai episode terakhir kemarin gitu ya. Itu gue rasa ini masih stabil, grafisnya masih stabil, terus hal-hal yang bikin penasarannya juga kayak dibangun sedikit demi sedikit sampai bikin kita memang penasaran. Apalagi kalau ini tuh sebentar lagi bakalan masuk ke satu arc yang bakalan bikin kita sedih banget. Ini berhubungan sama Naruto sama Sasuke. Buat yang nggak baca manganya, tenang aja, gue nggak bakalan spoiler. Tapi kalau untuk yang baca manganya, kita bakalan tahu ya apa yang bakalan terjadi setelah beberapa episode ke depan. Kita lawan Delta sudah, nanti lawan siapa lagi itu, dan bakalan terjadi sesuatu pada Naruto dan Sasuke. Apakah itu ya? Kalau yang penasaran silahkan baca manganya. Kalau yang enggak dan kuat iman menahan hanya menonton animenya saja, aduh gue salut deh sama kalian ya. Itulah ya yang bikin Boruto sekarang tuh sebenarnya tidak terlalu ampas lagi kalau menurut gue ya. Jadi kalian yang memang penasaran dan tertarik lagi nih sama anime Boruto, gue saranin untuk langsung aja lah masuk ke arc Kawaki di episode berapa ya,
180-an kali ya, 180 apa 170 gitu. Aduh gue lupa, nanti gue ini lagi deh, gue masukin ke deskripsi ya. Nanti gue cek lagi. Nah, itulah yang gue omongin tadi tentang anime Boruto. Kenapa dibilangin ampas mulu, kenapa harusnya anime Boruto ini harusnya begini, harusnya begitu ya. Poin-poin tadi lah yang garis besarnya lah, intinya poin-poin yang tadi. Kalau kalian setuju sama gue tuh berarti kita udah kayak satu frekuensi gitu. Kalau yang mau nambahin silahkan ya, langsung tambahin di kolom komentar, karena gue juga masih amatiran banget, gue masih harus banyak belajar tentang dunia anime. Jadi kalian kasih feedback dong sama gue di kolom komentar ya. Oke, makasih banget buat yang ngedengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, juga nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video atau podcast gue berikutnya ya. Makasih yang udah dengerin dari awal sampai akhir tanpa skip. Sangat-sangat seneng deh kalau misalnya gue bisa bercengkrama dengan kalian lagi lewat podcast ini ya. Oke, kita jumpa lagi di podcast gue berikutnya. Arigatou gozaimashita. Dadah.